Urin. Keringat. Apa ya hubungannya? Hai guys, pernah nggak kalian penasaran kok tubuh kita bisa buang cairan lewat dua cara? Lewat urin, lewat keringat. Yap, ternyata dua hal ini memiliki hubungan fisiologis yang keren banget. Apalagi di tempat yang panas banget kayak India. Yuk kita bahas. Pertama, kita mulai dari ginjal. Ginjal itu kayak filter buat tubuh. Dia bertugas menyaring darah, buang zat sisa kayak urea dan kreatinin, juga mengatur air dan elektrolit. Perjalanan aliran darah ke ginjal dimulai dari aorta abdominalis, memasuki arteri renalis, jalan masuk ke ginjal, lalu masuk ke arteri segmentalis, lalu ke arteri interlobularis di antara piramid ginjal, lalu masuk ke arteri arcuata yang melengkung di batas korteks medula, lalu masuk ke arteri interlobularis yang menuju korteks, dilanjut ke arteriol aferen, kemudian masuk ke glomerulus, kapiler tempat filtrasi pertama darah, lalu masuk ke arteriol eferen, lalu ke kapiler peritubular di korteks atau vasa recta di medula, dilanjut ke vena interlobularis, vena arcuata, vena interlobaris, vena renalis, dan juga vena cava inferior. Selanjutnya, alur filtrasi urin dimulai dari glomerulus, yang dimana terdapat filtrasi darah. Hasilnya akan masuk ke tubulus contortus proximal. Di sini terdapat reabsorpsi 65% air, Na+, glukosa, dan juga asam amino. Juga terdapat sekresi dari H+, obat, dan juga NH4+. Lanjut masuk ke loop of Henle yang terdapat dua, yaitu descending limb dan ascending limb. Di descending limb terdapat reabsorpsi air, lalu di ascending limb terdapat reabsorpsi Na+ dan juga Cl-min, yang dimana impermeable terhadap air. Lanjut setelah itu masuk ke tubulus contortus distal. Di sini terdapat reabsorpsi dari Na+, Cl-min, dan juga Ca2+. Di sini semuanya dikontrol oleh hormon PTH dan juga aldosteron. Di sini juga terdapat sekresi H+ dan juga K+. Lanjut masuk ke tubulus collectivus. Di sini terdapat reabsorpsi air yang dikontrol oleh ADH, lalu juga reabsorpsi Na+ yang dikontrol oleh aldosteron. Di sini terdapat sekresi H+ dan juga K+. Dan di sini merupakan penentuan terakhir konsentrasi urin. Selanjutnya masuk ke ductus papillaris, lalu calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis, ureter, vesika urinaria, dan juga uretra. Kalau tubuh lagi butuh banyak cairan, ginjal bisa hemat air dengan cara reabsorpsi di tubulus, sehingga membuat urin lebih sedikit dan juga lebih pekat. Hormon yang berkontribusi dalam hal ini adalah hormon ADH dan juga aldosteron. Sekarang kita pindah ke keringat. Keringat diproduksi oleh kelenjar ekrin yang ada di kulit kita. Isinya air, garam, dan juga urea. Fungsinya untuk menurunkan suhu tubuh, sehingga jika suhu naik atau kita sedang berolahraga, hipotalamus mengirimkan sinyal melewati sistem saraf simpatis yang membuat kelenjar keringat aktif. Nah, ini yang seru. Kalian tahu nggak sih, urin dan keringat itu saling berhubungan? Kalau kita banyak berkeringat, cairan tubuh berkurang, osmolalitas plasma naik, lalu otak mengeluarkan ADH yang membuat ginjal hemat air, sehingga urin lebih sedikit dan juga pekat. Intinya, makin banyak keringat, makin sedikit urin. Coba bayangin kalau kita traveling ke tempat yang panas banget seperti India yang suhunya bisa lebih dari 40 derajat Celcius. Tubuh kita bakal keringetan banyak banget, bisa liter per jam. Kalau nggak diganti, resiko dehidrasi bisa muncul. Volume darah turun, aliran ke ginjal berkurang, akibatnya produksi urin sedikit. Nah ini, kalau cuek bisa bahaya banget. Mulai dari dehidrasi, pusing, haus, lemas,
Kalau parah bisa sampai kehilangan kesadaran. Lalu ada penurunan perfusi ginjal yang bikin urin jadi makin sedikit, bahkan bisa sampai acute kidney injury. Belum lagi gangguan elektrolit kayak hiponatremia yang bikin kram otot sampai gangguan saraf. Lalu belum lagi yang paling bahaya yaitu heat exhaustion dan juga heat stroke. Jadi di tempat panas urin memang lebih sedikit dan lebih pekat karena tubuh lebih utamain keringat buat pendinginan. Kalau cairan gak diganti bisa berbahaya buat ginjal dan juga tubuh. Tipsnya simpel tahu, minum air yang cukup, makan buah yang berair, istirahat di tempat teduh, dan juga jangan tunggu haus buat minum. Dengan begitu, tubuh tetap sehat, ginjal aman, dan jalan-jalan makin nyaman.